Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menyampaikan materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Winky Dinar Pratiwi MPD. Sebelum ke materi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Faisal Gumayeri, NPM 181063102006. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama ada Wiwin Agustina Widianti dengan NPM 181063102019 dan ada Lestari Puspita Dewi dengan NPM 181063102037. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu ada 3. Yang pertama ada daftar tabel, grafik, dan bagan. Yang kedua ada daftar singkatan dan lambang. Dan yang ketiga ada bagian utama dari karya ilmiah. Mempersingkat waktu, marilah kita mulai dari yang pertama, yaitu ada daftar tabel, grafik, dan bagan. Apabila dalam karya ilmiah teman-teman terdapat daftar tabel, maka ada ketentuan yang harus teman-teman ikuti. Yang pertama yaitu penulisan tajuk daftar tabel. Nah, untuk tajuk daftar tabel atau judul daftar tabel itu sendiri harus teman-teman tulis dengan menggunakan huruf kapital semuanya tanpa diberi tanda baca apapun. Untuk tata letak daftar tabel, teman-teman bisa simpan daftar tabel di tengah-tengah kertas dan turun 5 cm dari pinggir atas kertas. Dan juga nama-nama tabel itu sendiri teman-teman beri nomor dengan angka Arab. Dan dituliskan dengan huruf kapital di awal katanya, kecuali partikel-partikel seperti kata di, ke, dan, yang, dan juga untuk. Nah, tadi dalam penulisan nama-nama tabel tersebut ada disebutkan menggunakan angka Arab. Nah, apa sih angka Arab itu? Angka Arab yaitu sebutan untuk 10 buah digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, untuk mempermudah teman-teman dalam penulisan daftar tabel, maka di sini kita akan menampilkan dulu contoh pembuatan tabel itu sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di atas bahwasannya ada tabel 1 yaitu dengan judul daftar perkembangan harga dasar buah-buahan di Pasar Johar, Karawang pada tahun 1990 sampai dengan 1994. Nah, judul dari tabel itu sendiri yaitu yang daftar perkembangan harga dasar buah-buahan di Pasar Johar Karawang. Nah, selanjutnya setelah teman-teman membuat beberapa tabel, maka dituliskan dalam daftar tabel. Nah, untuk penulisan daftar tabel tersebut, teman-teman bisa lihat di atas. Yang pertama yaitu ada contoh pembuatan daftar tabel yang sudah kita buat tadi di tabel pertama, yaitu ada tabel 1.1 tentang daftar perkembangan harga dasar buah-buahan di Pasar Johar Karawang. Nah, selanjutnya juga apabila terdapat banyak tabel-tabel untuk teman-teman dalam karya ilmiahnya, maka teman-teman bisa lihat di bagian sebelahnya yaitu ada daftar tabel dari beberapa perkumpulan tabel. Selanjutnya yaitu ada daftar grafik dan daftar bagan. Nah, pada hakikatnya untuk daftar grafik dan daftar bagan itu sama dengan daftar tabel. Kenapa? Karena untuk penulisan tajuknya sendiri menggunakan huruf kapital semuanya dan diletakkan di tengah-tengah kertas dan juga turun 5 cm dari pinggir atas kertas. Nah, di sini teman-teman ada contoh bagaimana penulisan daftar grafik. Nah, pada akhirnya kan sama tadi dengan daftar tabel, ada tajuk ditulis dengan huruf kapital dan juga ada keterangan dari grafik itu sendiri. Nah, di sini kami menambahkan untuk daftar gambar. Nah, untuk daftar gambar sendiri sama penulisannya dengan daftar grafik, daftar bagan, dan juga daftar tabel. Daftar singkatan dan lambang. Dalam karya ilmiah, penulis dapat menggunakan singkatan atau lambang istilah atau nama. Hal itu digunakan agar isi karya ilmiah terasa padat, efektif, dan efisien. Singkatan dan lambang yang digunakan dalam karya tulis ilmiah harus dimuat dalam daftar singkatan dan lambang.
Patokannya, singkatan yang sudah ditentukan harus digunakan dan dituliskan secara konsisten, dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir. Sedangkan untuk ketentuan berikutnya, pada saat pertama kali digunakan, singkatan itu harus dituliskan secara lengkapnya. Singkatnya dituliskan di dalam kurung seperti contoh berikut: pajak bumi dan bangunan. Nah, kemudian dituliskan singkatnya di dalam kurung, yaitu PBB. Sedangkan untuk pemakaian berikutnya, lengkapnya tidak perlu dituliskan dalam karya tulis ilmiah, yaitu bahan bakar minyak yang disingkat menjadi BBM. Harga bahan bakar minyak saat ini sedang melonjak naik, dikarenakan harga minyak dunia semakin mahal. Oleh karena itu, penggunaan BBM akan dibatasi. Nah, di sini sudah terlihat penggunaannya hanya disingkat saja tanpa tanda kurung. Sama dengan singkatan, lambang pun harus dituliskan secara konsisten. Dan kemudian di sini terlihat ada contoh dari daftar singkatan. Di sini ada AI yang artinya aneka industri, dan sedangkan untuk daftar lambang ada seperti tanda panah yang artinya menjadi. Yang ketiga, bagian utama dalam penulisan karya ilmiah. Perlu kita tahu bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini memiliki 3 sajian bab. Sekurang-kurangnya yaitu bab pendahuluan, bab analisis pembahasan, dan bab simpulan dan saran. Dalam tiap-tiap bab ini memiliki berbagai macam permasalahan. Yang pertama, bab pendahuluan. Bab pendahuluan ini adalah bab yang menjelaskan mengenai isi naskah, biasanya berisi hal-hal umum yang dijadikan landasan kerja dan area kerja bagi penyusun, seperti tujuan penelitian, rumusan penelitian, dan latar belakang masalah serta waktu kegiatan penelitian. Yang kedua, bab analisis dan pembahasan. Bab ini merupakan bab terpenting dalam sebuah penelitian, karena pada bab ini penulis melakukan berbagai kegiatan seperti kegiatan interpretasi, kegiatan analisis, dan melakukan sintetisasi. Serta pada bab ini dibagi menjadi beberapa bagian yang dinamakan subteori, di mana di dalamnya berisi teori-teori pendukung dari sebuah penelitian. Yang ketiga adalah bab simpulan dan saran. Simpulan adalah gambaran umum mengenai seluruh analisis dan relevansinya terhadap pengujian hipotesis. Sedangkan saran adalah hal-hal yang diberikan oleh penulis kepada berbagai pihak seperti pemerintah, penulis selanjutnya, maupun perusahaan yang dijadikan sebagai objek penelitian. Serta pada bagian simpulan dan saran ini menjelaskan mengenai hambatan yang dialami oleh penulis serta dapat diperbaiki oleh penulis selanjutnya yang akan melakukan kegiatan penelitian karya ilmiah. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saran, atau kritik, teman-teman bisa tulis di kolom komentar.